Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogo Barnanto dari Prodi Manajemen ingin mempresentasikan mata kuliah PPKN. Mari kita masuk ke materinya. Demokrasi. Dalam perkembangannya, demokrasi secara langsung mulai sulit dilaksanakan karena tidak adanya tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak untuk melakukan musyawarah dengan baik. Dengan jumlah yang banyak sulit dilakukan. Hasil persetujuan secara mufakat sulit tercapai karena sulitnya memungut suara dari peserta yang adil. Masalah yang dihadapi oleh negara semakin kompleks dan rumit sehingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut. Demokrasi atas penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung untuk negara-negara modern. Penerapan demokrasi tidak langsung dilakukan karena alasan penduduk yang selalu bertambah, sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan. Masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri dalam mengurus kehidupannya, sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara. Demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala, yang didasarkan oleh prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik, atau dalam kurung Henry B. Mayo. Geopolitik sebagai ilmu memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Unsur-unsur geopolitik. Keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik. Unsur kebijaksanaan. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam, atau cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan nasional. Suatu bangsa terbentuk karena bangsa tersebut tinggal dalam suatu wilayah yang diakui sebagai miliknya untuk kehidupannya
Oleh karena itu, apabila suatu bangsa dibahas, akan terkait pula masalah sejarah diri dan budaya. Falsafah hidup serta tempat tinggal dan lingkungan bangsa tersebut. Dari ketiga aspek itu tercetus aspirasi bangsa yang kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis, konstitusi ataupun tidak tertulis. Kedudukan wawasan Nusantara. 1. Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara. 2. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia. Dan keempat, ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia. Dan kelima, politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional. Peranan wawasan Nusantara mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras pada segenap aspek kehidupan nasional. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa apabila suatu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan atau paralel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatan. Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dan ruang hidup dan ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Jika tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa. Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian. Wasantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional. Wajah Wasantara dalam pengembangannya dipandang sebagai konsepsi politik ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagai suatu konsepsi politik yang didasarkan pada pertimbangan konstelasi geografis. Wawasan Nusantara dapat dikatakan merupakan penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara selanjutnya menjadi landasan penentuan kebijaksanaan politik negara dalam perjuangan mencapai tujuan nasional. Akan banyak menghadapi tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Untuk menanggulanginya dibutuhkan suatu kekuatan baik fisik maupun mental. Sebagai semakin tinggi kekuatan itu, semakin tinggi pula kemampuannya.
Wasantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Mengingat bentuk dan letak geografis Indonesia yang merupakan suatu wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya dan mempunyai letak ekuator beserta sebagai sifat dan corak khasnya, maka implementasi nyata dari wawasan Nusantara yang menjadi kepentingan pertahanan keamanan negara harus ditegakkan. Realisasi penghayatan dan pengisian wawasan Nusantara di satu pihak menjamin keutuhan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta penyelarasannya. Sedangkan di lain pihak dapat menunjukkan kedaulatan negara Republik Indonesia untuk dapat memenuhi ketentuan itu dalam perkembangan dunia. Maka seluruh potensi pertahanan keamanan negara harusnya sedini mungkin ditata dan diatur menjadi suatu kekuatan yang utuh dan menyeluruh. Kesatuan pertahanan dan keamanan negara mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagai wilayah manapun pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Terima kasih atas presentasinya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.